Ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Rendah itu orang, hina dan kecewa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia gak sambut dengan salawat. Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Sahih hadis ini. Sungguh rendah, hina dan kecewa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia gak sambut dengan salawat. Bukan Nabi kepengenan disalawatin, bukan. Dan salawat itu bukan mendoakan Nabi. Karena kalau salawat itu mendoakan Nabi dan Allah bersalawat, maka kepada siapa Allah berdoa? Jadi Bapak Ibu sekalian, salawat ini Masya Allah gitu ya, sebelum saya masuk ke dalam materi, Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita sholat. Allahnya sholat nggak? Enggak. Allah menyuruh kita berpuasa. Allahnya puasa nggak? Laisa kamitslihi syai'un. Allah menyuruh kita zakat. Allahnya berzakat nggak? 2,5% gitu? Ya enggak. Allah menyuruh kita haji. Allahnya pergi haji nggak? Ya enggak. Mukhalafatuhu lil hawadits. Tapi ada satu perbuatan di mana Allah menyuruh, tapi Allah sendiri melakukan gitu loh. Dan cuma satu-satunya perbuatan itu. Perbuatan apa itu? Salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru diperintahkan. Jadi Allah dan para malaikat gitu loh bersalawat kepada Nabi. Subhanallah. Bukan karena diatur Nabi tingkah lakunya oleh Allah, tapi emang karena beliau mulia gitu. Sampai baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Baru di Allah perintahkan, baru. Tapi Allah lebih dulu. Dan bukan cuma Allah, para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Coba dipikirkan dulu, ya Allah kok bisa kayak begitu gitu. Apa Nabi diatur begini? Enggak. Memang beliau mulia gitu loh. Memang beliau berkali-kali diuji oleh Allah dan membuat Allah sendiri kagum dengan Nabi. Bagaimana tanda kekagumannya Allah dengan Nabi? Allah menyematkan, menaruh sifatnya. Al-Azim itu sifat Allah. Tapi Allah sematkan itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi disematkan asma Allah kepada beliau. Dan sesungguhnya itu taukid, innaka itu taukid. Wa innaka la'ala, taukid lagi. Wa innaka, sungguhnya engkau la'ala, niscaya betul-betul ala, di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang azim. Azim itu asma Allah, tapi ditempatkan kepada Nabi SAW. Coba. Dan satu-satunya yang boleh mengisi hati nurani sepenuhnya, satu-satunya yang boleh masuk ke dalam hati semua manusia yang kita cintai full 100%, yang menguasai hati, tentunya selain Allah hanya Nabi SAW. Yang lain gak bisa. Bukan dan memang tiada banding kecintaan orang tua sama kita, ya Masya Allah. Tapi ketika di hari kiamat, apa kata orang tua? Nafsi, diriku. Cintanya seorang suami kepada istri memang full, tapi ketika di hari kiamat, nafsi, diriku. Kepada siapa di hari kiamat kita bergantung selain kepada Allah? Kalau bukan kita mencari Rasulullah, karena beliau doang gitu yang bisa, yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, cuma dia doang, yang lain enggak. Kenapa sampai dia bisa memberikan syafaat kepada umatnya?
Kenapa sampai dia doang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan syafaat kepada umatnya? Dan bukan cuma hanya kepada umatnya beliau memberikan syafaat. Beliau memberikan syafaat kepada seluruh umat. Kepada umatnya Nabi Adam, kepada umatnya Nabi Nuh, kepada umatnya Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua Nabi, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihissalam yang sekarang sudah wafat. Mereka berkumpul di alam barzah. Sekarang mereka terkatung-katung. Dan juga sebagian umat Nabi Muhammad yang sudah wafat terkatung-katung. Mereka mau kemana? Mereka mau lari kemana? Mereka berada di antara alam barzah yang sudah tidak bisa lari kemana-mana. Yang ada dosa, gelisah selama-lamanya. Dia nggak tahu bagaimana nasibnya. Mereka ini lari semuanya ke Adam alaihissalam. Lari ke Adam alaihissalam. Dan Adam alaihissalam berkata apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku gak sanggup menyelamatkanmu, kata Nabi Adam. Karena aku sendiri melanggar firman Allah dengan memakan buah yang Allah larang. Larilah kalian kepada Ibrahim, karena dia Khalilullah. Mereka lari kepada Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, bagaimana nasib kita ini? Terkatung-katung di antara alam barzah. Kata Nabi Ibrahim, aku gak bisa menyelamatkan kalian. Gak bisa menyelamatkan kalian karena aku pernah berbohong di dunia ini. Larilah kalian kepada Musa karena dia adalah kalamullah. Maka semuanya lari kepada Musa alaihissalam. Dan ketika sampai kepada Musa, semua umat yang telah wafat itu, Nabi Musa berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku sendiri gak sanggup untuk memberikan syafaat. Karena aku pernah membunuh orang tanpa hak. Larilah kalian kepada Isa. Maka dia insya Allah bisa memberikan syafaat karena dia Ruhullah. Maka semua umat yang telah wafat di alam barzah itu lari kepada Isa alaihissalam. Ya Isa, mintalah kepada Allah, selamatkan ini. Bagaimana ini coba? Dan Isa alaihissalam pun berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ketahuilah aku pun sedang gelisah karena umatku menuhankan aku. Larilah kalian kepada kekasihnya Allah. Larilah kalian kepada penghulu Nabi. Larilah kalian kepada khataman nabiyyin. Maka semuanya lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat, Pak, bukan cuma umat Nabi Muhammad. Seluruh umat larinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nabi Muhammad tidak minta kepada Allah. Beliau hanya bersujud tanpa satu kata pun ucapan. Beliau hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terdengar firman Allah, ya Muhammad irfa raksaka ud'uni astajib lakum. Ya Muhammad, kata Allah, irfa raksaka, angkat kepalamu, ud'uni, dan mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kau dikabulkan. Tapi Muhammad pun tidak hanya menjawab, hanya berkata, ya Allah, ummati, ummati, ya Allah. Ya Allah, umatku, umatku. Itu saja yang Nabi Muhammad sampaikan. Coba, siapa yang dipikirin saudara kita? Kita yang dipikirin oleh Rasulullah. Rasulullah udah selamat, Rasulullah udah masuk ke dalam surga, tapi beliau gak berkenan saudara. Cuma satu yang dipikirin, ya Rasulullah, ummati, ya Allah, ummati, ummati. Coba, demi zat, demi kekuasaan, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dan menghancurkan semesta ini. Coba pikirkan saudara, seolah-olah kiamat menunggu restu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah baru perintahkan malaikat Israfil hari itu supaya meniup seluruhnya. Dan itulah tanda kehancuran. Allahu Akbar. Dan ketika rata bumi,
Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, jemput kekasihku, jemput ruh yang suci itu. Malaikat Jibril pun mencari sampai Allah memberikan petunjuk di bumi Madinah. Maka dibangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat apa yang pertama kali keluar dari mulut Nabi coba? Ketika Allah membangkitkan beliau, Nabi Muhammad bangun. Dan ketika bangun, Nabi Muhammad tengok kanan kiri semuanya rata. Maka bertanya, ayu yaumin haza ya Jibril. Ini hari apa ya Jibril? Kok begini gitu loh. Apa jawaban Jibril? Nabi pun tidak tahu bahwa itu hari kiamat. Maka ditanya, ayu yaumin haza ya Jibril. Jibril menjawab, haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari yang dijanjikan. Ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perhitungan. Tersontak kaget Nabi kita Muhammad sambil berkata, aina tarakta ummati? Kalau begitu di mana kau taruh umatku? Coba. Kita lagi Pak yang dipikirin. Itu yang membuat Allah sendiri kagum betapa cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Aina tarakta ummati? Di mana kau taruh umatku? Aina tarakta ummati? Di mana kau taruh umatku? Malaikat Jibril pun menjawab, tidak ada satupun yang sudah dibangkitkan kecuali engkau ya Rasulullah. Bagaimana sekarang kalau begitu? Final an. Telah berbaris malaikat-malaikat, telah berbaris seluruh bidadari untuk menyambut kedatangan ruhmu yang suci ya Rasulullah. Tapi tak sedikit pun kebahagiaan tampak pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya berkata, ummati, ummati, ya Allah, ummati, ummati, ya Allah. Sampai beliau memasukkan kaki ke dalam surga Firdaus, beliau pun gak berkenan. Udah selamat beliau, udah sempurna beliau, udah menyampaikan firman Allah, selesai tugasnya. Sekarang beliau hendak menikmati surga yang telah dijanjikan Allah untuknya, surga tertinggi. Tapi sebelah kaki pun tak mau beliau masuki. Apa yang dipikirkan? Siapa yang dipikirkan? Bisa orang tua kita begitu? Bisa kekasih kita begitu? Bisa suami istri kita begitu? Bisa atasan kita begitu? Tidak bisa, saudara. Maka sangat aneh orang yang berani mencintai orang lain lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, bila atasanmu menyuruh sedangkan Allah telah memanggil, kau lebih mengikuti-ikutinya, kau lebih cinta kepadanya. Maka jangan heran kalau ketika 212 kita semua marah. Kenapa? Karena ada orang yang mencela Nabi, tapi orang itu tidak ditangkap oleh pemerintah. Itu yang membuat kita marah. Saudara sekalian, bukan cuma di akhirat, saat di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memanjakan Nabi dengan berbagai macam pemanjaan, tapi tak pernah diambil oleh Rasulullah. Dalam firman Allah dalam surat Wad-Duha, Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Wala saufa yu'tika, dan apapun yang kau inginkan, rabbuka, Tuhanmu, fatardo, akan mengabulkan dan redho. Malaikat Jibril pun gembira dengan ayat itu. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, ya Rasulullah, mintalah, karena inilah hari di mana kau akan diberikan oleh Allah apapun. Apa ya Jibril? Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Wad-Duha pada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sebut. Pengen kekuasaan, dapat Pak hari itu, Pak. Ditangkapnya sebuah musuh-musuh Nabi, dapat hari itu. Dimatikannya semua orang yang menghina Nabi, dapat hari itu. Tapi apa yang Rasulullah ucap ketika ditawarkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda? Rasulullah menjawab, izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, izan ya Rabb, la arda, tak aku rela, wa wahidun min